Real Madrid dibantai Girona. Pemain Tottenham tawarkan ganti rugi tiket supporter. Arteta ancam bunuh pemainnya jika takut lawan City. UEFA buka kemungkinan final Liga Champions di Amerika Serikat. Masa depan Thomas Tuchel di Bayern Munchen di ujung tanduk. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Dari hasil Liga Inggris, tuan rumah Wolverhampton Wanderers sukses mengalahkan Crystal Palace 2-0. Wolves membuka skor ketika laga baru berjalan 3 menit berkat gol bunuh diri dari Joachim Andersen. Tim tuan rumah lalu memperbesar skor melalui Ruben Neves di injury time babak kedua. Hasil ini masih menempatkan Wolves di peringkat ke-13 dengan 37 poin. Sedangkan Palace ada di urutan ke-12. Pada laga lainnya dini hari tadi, Aston Villa menang 1-0 atas Fulham dan Leeds United imbang 1-1 melawan Leicester City. Di La Liga Spanyol, Real Madrid pulang dengan kepala tertunduk ketika melawat ke kandang Girona pada pekan ke-31. Bertanding di Estadio Municipal de Montilivi, Rabu 26 April dini hari waktu Indonesia Barat, Real Madrid dihajar tim tuan rumah dengan skor 2-4. Striker Girona Valentin Tati Castellanos tampil gemilang dengan memborong 4 gol masing-masing pada menit ke-12, 24, 46 dan 62. Tim tamu cuma bisa membalas 2 gol melalui aksi Vinicius Junior pada menit ke-34 dan Lucas Vazquez menit ke-85. Real Madrid dihajar Girona dalam lanjutan Liga Spanyol. Pelatih Al Real Carlo Ancelotti menyoroti sejumlah hal yang jadi penyebab kekalahan itu. Carlo Ancelotti melihat timnya kurang solid saat bertahan dan terlalu individualitas saat menyerang. Pada akhirnya, Girona punya solusi untuk menembus Madrid dan di saat yang sama meredam tekanan mereka. Vinicius Junior kembali membuat unggahan di media sosial yang mengkritik La Liga usai kekalahan Real Madrid di Girona. Musababnya adalah ketidaktegasan pengadil lapangan. Vinicius merasa frustasi dengan sebuah insiden pada menit ke-36. Ketika bek Girona Santiago Bueno secara agresif menendang bola darinya ketika ia sedang berada di tanah dekat garis pinggir lapangan. Pemain asal Brasil itu meminta agar pemain lawan dihukum, namun ia malah menerima kartu kuning. Wrexham AFC, klub sepak bola yang belum lama ini promosi ke Liga Profesional Inggris, tertarik untuk menggait superstar Wales, Gareth Bale, yang sejatinya sudah pensiun dari sepak bola. Pemilik klub Rob McElhenney ingin Gareth Bale bermain untuk Wrexham AFC. Hal itu disampaikan melalui akun Twitternya. Rob meminta Bale untuk kembali bermain dan membantu Wrexham di kompetisi League 2 musim depan. Pemain Tottenham Hotspur menawarkan untuk mengganti uang tiket supporter yang bertandang ke St. James Park saat mereka dibantai Newcastle United 1-6 dalam lanjutan Liga Inggris Minggu 23 April. Penggantian tiket supporter dilakukan karena para pemain Tottenham merasa bersalah kepada para fans yang mendukung mereka di markas lawan. Cara itu sebagai ungkapan permintaan maaf pemain Tottenham kepada para fans. Lebih lanjut, para pemain Tottenham meminta para fans untuk tetap mendukung mereka. West Ham United mengalahkan Arsenal 5-1 di Emirates Stadium Rabu dini hari tadi untuk memenangkan FA Youth Cup untuk pertama kalinya sejak 1999. Terakhir kali West Ham melaju jauh di kompetisi ini adalah pada tahun 1999 ketika tim yang berisi Joe Cole dan Michael Carrick mengalahkan Coventry 9-0 dalam 2 leg. Laga kandang kontra Arsenal Kamis dini hari nanti tak ubahnya partai final bagi Manchester City dalam perburuan gelar juara Liga Inggris. Pep Guardiola pun berharap fans The Citizen akan memenuhi dan membuat Stadion Etihad menjadi berisi. Pertandingan itu sangat penting. Final yang akan kami mainkan pada Rabu itu adalah final melawan tim yang telah menjadi tim terbaik di Inggris sejauh ini. Mereka unggul 5 poin dari kami, kata Guardiola seperti dikutip Sky Sports. Sebagai bagian dari trik memotivasi pemainnya, Mikel Arteta mengancam akan membunuh para penggawa Arsenal jika tampil ketakutan saat melawan Manchester City. Memang betul, ini akan menjadi malam yang berat dan menantang, tetapi ini sekaligus sebuah kesempatan yang luar biasa bagi kami. Kami tahu sejak awal bahwa jika mau menjuarai Premier League, Anda harus pergi dan mengalahkan mereka.
Massimiliano Allegri mungkin tidak bisa mengandalkan Dusan Vlahovic ketika Juventus bertandang ke markas Inter Milan untuk leg kedua semifinal Coppa Italia, Kamis 27 April dini hari waktu Indonesia Barat. Dilansir dari Football Italia, Vlahovic mengalami keseleo pada ankle-nya dan hal ini akan membuatnya menepi untuk laga tengah pekan. Situasi Vlahovic bakal dipantau oleh tim medis dari hari ke hari selagi Juventus akan menghadapi jadwal pertandingan padat. Manchester City tampaknya harus kehilangan seorang pemain lagi di musim panas 2023. Sejumlah indikasi menunjukkan kemungkinan Aymeric Laporte bergabung dengan Barcelona. Bek tengah berusia 25 tahun itu khawatir menit bermainnya turun drastis musim depan. Menurut laporan yang sama, Laporte ternyata legawa memotong gajinya demi bergabung dengan Barcelona. Xavi Hernandez dijuluki tukang kebun di Madrid dan pelatih Barcelona itu mengaku tidak keberatan dengan sebutan tersebut. Julukan tukang kebun melekat pada diri Xavi Hernandez karena dirinya kerap mengeluh tentang panjang rumput di sejumlah stadion, baik ketika masih aktif bermain maupun sudah menjadi pelatih. Pelatih Barcelona itu menganggap julukan itu hanya sebagai lelucon saja. Bek PSG Sergio Ramos marah-marah ke Elon Musk setelah centang biru pada akun Twitternya hilang. Saat ini Twitter memberlakukan aturan baru di mana centang biru bisa didapat dengan berbayar atau langganan. Aturan baru itu kemudian diprotes Sergio Ramos dengan ngomel-ngomel di Twitter sembari menautkan akun Elon Musk, pemilik Twitter. Menurut Ramos, saat Twitter harus berbayar, namun masih ada cuitan soal kebencian yang tidak bisa difilter di media sosial berlambang burung biru tersebut. Amerika Serikat kali ini diproyeksikan jadi lokasi final Liga Champions 2022-23. Menurut laporan Diario AS, Presiden UEFA Alexander Kavarin disebut telah membuka kemungkinan itu. Dalam wawancaranya bersama media AS Men in Blazer pekan ini, Kavarin melihat pasar yang bagus untuk sepak bola di negara paman Sam tersebut. Terlebih AS sendiri telah resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026 bersama Kanada dan Meksiko. Chelsea kehilangan dua pemain andalannya sebelum musim berakhir. Mason Mount dan Reece James dikabarkan absen hingga musim ini tuntas karena cedera. James kembali bermasalah dengan otot hamstring saat dikalahkan Real Madrid di Liga Champions pekan lalu. Alhasil James harus masuk ruang perawatan lagi. Sementara Mount mengalami masalah pada tulang panggul yang sudah diderita selama beberapa bulan terakhir. Mount harus menjalani operasi untuk menghilangkan masalah itu. Burnley mencatat kemenangan 1-0 di kandang Blackburn Rovers untuk akhirnya memastikan gelar juara divisi Championship. Kemenangan dan sekaligus promosi ditentukan oleh pemain sayap Benson yang baru masuk sebagai pemain pengganti 8 menit sebelum ia mencetak salah satu gol terbaik Burnley musim ini. Burnley kini unggul 13 poin dari Sheffield United. Lazio mengumumkan bahwa gelandang Danilo Cataldi telah resmi memperpanjang kontraknya dengan klub hingga Juni 2027. Cataldi tampil dalam 207 pertandingan kompetitif dengan seragam Lazio, di mana dia mencetak 9 gol. Pemain berusia 28 tahun itu sempat dipinjamkan ke Crotone, Genoa, dan Benevento selama karirnya, dan kembali ke Stadio Olimpico pada 2018. Agen dan ayah Emerson Royal, Emerson Zulu, membicarakan kemungkinan sang bek meninggalkan Tottenham dan yakin pindah ke klub top seperti Real Madrid akan cocok untuknya. Berbicara di podcast Charlotte tentang masa depan putranya, Emerson Zulu berkata, "Kami percaya ini saatnya baginya untuk mengambil lompatan yang lebih besar dan pergi ke tim yang memperebutkan gelar. Saya pikir dia cocok dengan raksasa seperti Real Madrid." Saat leg kedua perempat final Liga Champions beberapa waktu lalu, pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti ternyata berupaya untuk melakukan taktik yang biasa digunakan dalam pertandingan Liga Amatir Inggris, di mana biasa dilakukan tendangan langsung ke arah gawang lawan saat kick off. Adalah Federico Valverde yang disiapkan oleh Ancelotti untuk melakukan itu. Diakui Ancelotti, kebiasaan Kepa yang maju beberapa langkah meninggalkan gawang ketika kick off jadi pertimbangan taktik tersebut mau digunakan. Namun sayang, sepanjang laga tersebut tak ada percobaan yang dilakukan. The Mirror baru-baru ini melaporkan bahwa PSG bersedia melepas Neymar.
Asalkan ada klub yang mau membayar sesuai kesepakatan, sang pemain dipersilakan pergi. Menurut laporan yang sama pula, Chelsea disebut-sebut sebagai klub yang punya minat mendatangkan pemain timnas Brasil tersebut. Keputusan PSG untuk menjual Neymar tidak lepas dari masalah finansial klub. Penjualan Neymar tidak hanya akan memberi dana segar dari biaya transfer, tetapi juga mengosongkan anggaran gaji yang sangat signifikan. Menurut laporan Give Me Sport, Liverpool yakin bahwa mereka bisa mendapatkan bintang Chelsea Mason Mount dengan harga murah. Gelandang serang itu dianggap menjadi prioritas The Reds dan mendekati tahun terakhir kontraknya di Stamford Bridge. Gaya energinya yang tinggi dan fakta bahwa dia memiliki segudang pengalaman di level ini sudah berarti dia adalah amunisi yang pasti untuk klub. Francesco Totti memberi komentar soal pertemuan Real Madrid dan Manchester City di Liga Champions. Legenda AS Roma itu mengatakan dua-duanya adalah tim hebat, tapi Totti menjagokan Los Blancos ke final. Pernyataan itu disampaikan usai Totti mengunjungi tempat latihan Real Madrid belum lama ini, usai laga Madrid versus Celta Vigo. Selain memberikan dukungannya untuk El Real, Totti juga berterima kasih kepada Don Carlo yang telah mengundangnya ke Spanyol. Jurgen Klopp konfirmasikan pengganti Roberto Firmino di Liverpool setelah transfer ke Barcelona disetujui. Seperti diketahui, Firmino akan tinggalkan Liverpool dan pindah ke Barcelona musim panas ini, tapi Klopp telah temukan pengganti ideal untuk posisi penyerangnya tersebut. Klopp menyatakan Cody Gakpo bisa mengisi posisi yang ditinggalkan Roberto Firmino setelah pemain asal Brasil itu setuju untuk pindah ke Barcelona. Tottenham Hotspur terpuruk, Harry Kane berpotensi segera ditawar Manchester United. Striker timnas Inggris itu kabarnya bisa ditebus seharga 100 juta pounds atau sekitar 1,8 triliun rupiah di musim panas. Kane dibutuhkan untuk bisa memaksimalkan peran Marcus Rashford yang sejatinya adalah seorang pemain sayap. Namun, Manchester United masih belum mengajukan penawaran resmi hingga kini. Karir Thomas Tuchel sebagai manajer Bayern Munchen tidak berjalan mulus. Sang manajer meski baru sebulan kerja, dikabarkan sudah mendapatkan ancaman pemecatan dari manajemen Die Roten. Kubu Die Roten memberikan kesempatan bagi Tuchel untuk memperbaiki performa tim dalam 1 bulan ke depan. Ia ditargetkan untuk membawa Bayern mempertahankan gelar Bundesliga mereka. Jika target itu gagal dicapai, Bayern akan memecat sang manajer di akhir musim nanti. Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, mengungkapkan bahwa tim asuhannya siap menghentikan peluang Manchester City untuk meraih 3 gelar atau sebagai treble winners musim ini. Hal ini disampaikannya usai Setan Merah lolos ke babak final Piala FA, sekaligus mengikuti jejak rival kotanya yang telah lebih dulu menyegel satu tempat di Stadion Wembley pada Juni nanti. Ten Hag mengungkapkan MU perlu tampil dalam level terbaik di babak final bila ingin menghentikan peluang Manchester City meraih laga gelar sekaligus musim ini. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!